Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan terkait program kami yang berjudul perpustakaan. Next. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Arif Raditya Pradana dengan NIM 260 yang menyusun menu registrasi dan menyusun kodingan. Lalu terdapat Syahrul Ramadhani dengan NIM 261 untuk menyusun menu perpustakaan dan menyusun kodingan. Lalu yang ketiga terdapat Siti Madinah Halim Siregar dengan NIM 243 yang bertugas untuk menyusun menu peminjaman dan menyusun presentasi. Lalu terdapat Laisa Fanika Saragi dengan NIM 280 yang bertugas untuk menyusun menu perpustakaan dan menyusun laporan. Dan terakhir saya sendiri dengan Natasha Inatsuma Juwandi dengan NIM 279 yang bertugas untuk menu perpustakaan dan menyusun flowchart. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Arika Ditya. Ya, terima kasih. Sekarang adalah latar belakang. Program perpustakaan dibuat dengan tujuan untuk membantu pengguna perpustakaan untuk mengelola data menggunakan berbagai struktur data, seperti array, linked list, stack, keyway, dan hash table. Pengguna setiap struktur data akan disesuaikan dengan menu-menu layanan yang ada dalam perpustakaan. Next. Selanjutnya adalah registrasi. Fungsi ini dalam program perpustakaan digunakan untuk registrasi akun baru. Pengguna diminta memasukkan nama, NIM, Gmail, nomor HP, dan password. Jika NIM belum terdaftar, maka akan menambahkan akun dan menampilkan pesan registrasi berhasil. Namun jika NIM sudah ada, maka akan menampilkan pesan NIM sudah terdaftar. Next. Selanjutnya adalah login. Fungsi ini dalam codingan perpustakaan digunakan untuk melakukan login pengguna. Pertama, fungsi meminta pengguna untuk memasukkan NIM dan password. Kemudian fungsi memeriksa apakah NIM yang dimasukkan sudah ada atau belum dan apakah passwordnya cocok. Jika kedua kondisi tersebut terpenuhi, program akan menampilkan login berhasil, tetapi jika salah satu kondisi tidak terpenuhi, fungsi menampilkan pesan NIM atau password salah. Untuk selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya, Syarul. Oke, selanjutnya ini ada tambah buku dibuat menggunakan materi array dan tipe data. Fungsi tambah buku, menambahkan buku baru ke dalam daftar jika jumlah buku belum mencapai batas maksimum. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan ID buku, judul buku, dan genre buku. Setelah data dimasukkan, jumlah buku akan ditambahkan 1, dan program menampilkan pesan bahwa buku berhasil ditambahkan. Jika jumlah buku sudah mencapai batas maksimum, program menampilkan pesan bahwa jumlah buku sudah mencapai batas maksimum. Next. Yang kedua ada hapus buku. Kedungan ini menggunakan materi looping dan array. Fungsi hapus buku yaitu yang pertama mengecek apakah data buku yang tersedia dengan memeriksa apakah jumlah buku lebih besar daripada 0. Jika ada, fungsi meminta pengguna untuk memasukkan ID buku yang diinginkan dan menyimpannya dalam variabel ID. Fungsi kemudian mencari buku dengan ID tersebut dengan melakukan iterasi melalui array buku. Selanjutnya akan dibacakan oleh Loisa. Lalu di sini kita dapat melihat menu perpustakaan selanjutnya, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan judul buku yang ingin dipinjam. Setelah pengguna memasukkan judul, program melakukan pengecekan ketersediaan buku. Jika hasilnya lebih dari 0, ini menandakan bahwa buku sudah dipinjam sebelumnya. Dalam hal ini, program akan mencetak pesan buku sedang dipinjam. Jika buku belum dipinjam, maka akan menampilkan fungsi sebagai berikut ini, dan fungsi tersebut akan dipanggil. Ini menambahkan buku dengan judul yang dimasukkan ke dalam output. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nata. Di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi cari buku, di mana disusun menggunakan algoritma searching sequential yang akan mengecek satu persatu judul buku yang dimiliki dalam database perpustakaan. Ketika terdapat judul yang sama dengan judul buku yang dicari, maka program akan otomatis mencetak informasi terkait buku tersebut seperti ID, judul, dan genrenya yang disimpan menggunakan array serta nilai variabel ditemukan menjadi 1. Apabila tidak ditemukan, Oke, yang kedua ada daftar buku, fungsi yang menggunakan perulangan for untuk digunakan mencetak database buku yang disimpan menggunakan struktur data, array, dan struct. Selanjutnya akan saya serahkan ke Siti Madinah. Selanjutnya ada menu peminjaman. Di sini menggunakan materi queue, yaitu untuk menampilkan antrian peminjaman buku, yaitu ada fungsi untuk menampilkan peminjaman. Fungsi ini untuk menampilkan peminjaman buku yang sedang berlangsung. Terus ada menghapus peminjaman. Penghapusan peminjaman ini untuk penghapus peminjaman buku yang telah selesai. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan antrian. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan antrian peminjaman buku yang sedang menunggu. Next, saya kembalikan ke Arik. Untuk selanjutnya adalah flowchart. Yang pertama adalah flowchart menu utama. Dalam menu utama ini terisi registrasi anggota, menu perpustakaan, menu peminjaman, dan keluar. Lalu ada masukkan pilihan menu. Jika memilih 1, masuk ke registrasi anggota. Jika memilih 2, menu perpustakaan. Jika memilih 3, menu peminjaman. Jika memilih 4, keluar. Next. Selanjutnya adalah registrasi anggota. Ada yang pertama registrasi, kedua login, ketiga kembali ke menu utama. Jika memilih 1, maka masuk ke register. Jika memilih 2, masuk ke login. Jika memilih 3, bakal kembali ke menu utama.
Next. Nah, untuk yang register diminta untuk memasukkan nama, NIM, Gmail, nomor HP, dan password. Kemudian akan mencetak registrasi berhasil. Dan untuk yang login diminta untuk memasukkan NIM dan password. Jika NIM dan passwordnya sama, maka akan muncul login berhasil. Tapi jika beda, akan muncul NIM atau password salah. Untuk selanjutnya saya serahkan ke rekan saya, Syarul. Oke, di sini ada flowchart menu perpustakaan. Jika pengguna pilih 1, maka akan muncul tambah buku, pilih 2 hapus buku, pilih 3 cari buku, pilih 4 daftar buku, pilih 5 tambah peminjam, pilih 6 kembali ke menu utama. Yang pertama itu ada tambah buku. Jika pengguna memasukkan ID buku, melihat maksud buku itu selanjutnya akan dimasukkan ke ID buku. Selanjutnya juga akan masuk ke judul buku, selanjutnya akan masuk ke genre buku. Nah, di situ akan muncul buku berhasil ditambahkan. Jika buku sudah berhasil ditambahkan, maka akan mengulang lagi ke maksud buku. Dan jika jumlah buku itu sudah mencapai batas, maka akan kembali lagi ke menu utama. Saya lanjutkan kepada Loisa. Oke, jadi di sini kita juga melihat flowchart di mana jika jumlah buku lebih besar dari 0, maka akan menampilkan pilihan. Jika tidak, belum ada buku yang tersedia. Jika ya, masukkan ID buku yang ingin dihapus. Lalu dapat kita lihat program akan menjalankan program tersebut hingga sampai kepada pemilihan tidak, di mana jumlah buku akan keluar dan buku berhasil dihapus. Lalu ke gambar yang di sebelahnya, yaitu jika jumlah buku lebih besar dari 0, pilihan tidak, belum ada buku yang tersedia untuk dicari. Jika ia masukkan judul buku yang ingin dicari, lalu akan melakukan sebuah program perbandingan di mana mencari true dan false. Nah, di sini sampai kepada program jika pemilihan tidak, buku dengan judul tersebut tidak ditemukan. Jika ya, maka ditemukan dan akan menghasilkan mencetak informasi ID, genre, dan judul buku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nata. Jadi di sini untuk menggambarkan fungsi daftar buku ya, nih untuk mencetak buku, yang pertama kita akan mengecek jumlah bukunya terlebih dahulu. Apabila lebih dari 0, maka program akan lanjut. Apabila tidak, maka program akan berhenti dan mencetak belum ada buku yang tersedia. Lalu apabila lanjut, program akan mencetak daftar buku menggunakan perulangan dengan batas perulangan I sama dengan 0, I kurang dari jumlah buku I++. Apabila sesuai dengan perulangan, maka akan mencetak informasi ID, genre, dan judul buku. Hingga batas perulangan berakhir, lalu program akan menuju ke menu perpustakaan kembali. Lalu yang J adalah untuk menggambarkan fungsi dari tambah pinjaman. Yang pertama kita akan mengecek apakah sudah login atau belum. Apabila belum, maka akan muncul silakan login terlebih dahulu. Apabila sudah, maka program akan lanjut seperti biasa. Lalu terdapat percabangan. Apabila banyak pinjaman kurang dari 3, jika tidak, maka program akan mencetak batas maksimal peminjaman tercapai. Apabila belum mencapai 3, maka program akan meminta inputan judul buku yang ingin dicari. Lalu akan dicek terlebih dahulu apakah buku sudah dipinjam atau belum. Apabila sudah, maka buku tidak bisa dipinjam dan program akan mencetak buku sedang dipinjam. Apabila belum, maka program akan menjalankan tambah peminjaman dengan menginputkan nama, NIM, dan judul buku. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Siti. Di sini ada flowchart menu peminjaman. Menu peminjaman ada tampilkan peminjaman, hapus peminjaman, antrian peminjaman, kemudian kembali ke menu utama. Jika pilihan 1, maka dia akan tampilkan peminjaman. Jika 2, hapus peminjaman. Jika 3, antrian peminjaman. Dan jika memilih 4, dia akan kembali ke menu utama. Nah, yang pertama itu ada tampilkan peminjaman. Dia menggunakan while. Jika ia mencetak informasi terdapat pada kartu peminjaman, yakni nama, NIM, dan judul. Kemudian dia bantu menuju next dan kembali lagi ke while. Selanjutnya next. Kemudian ada hapus antrian. Jika antrian tidak kosong, maka jika tidak ada data peminjaman. Jika iya, dia akan melakukan proses sampai tallynya sama dengan 0. Dan kemudian ada antrian peminjaman. Antrian peminjaman menggunakan percabangan if antrian tidak kosong. Jika tidak ada data peminjaman, dan jika iya, dia akan menghitung jumlah peminjaman dan melakukan proses sampai dia mencetak informasi yang terdapat pada kartu peminjaman. Selanjutnya saya kembalikan kepada Arik. Ya, untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Dengan demikian, struktur data membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pengorganisasian dan pengelolaan data di perpustakaan dengan menggunakan beberapa materi dari struktur data seperti stack, keyword, linked list, array, tipe data, hash table, dan searching. Next. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.